Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai review jurnal dengan judul artikel penguatan strategi pengembangan ekonomi lokal melalui kawasan agropolitan komoditas unggulan buah mangga Podang di Kabupaten Kediri. Dengan nama-nama anggota kelompok, saya sendiri, Amsya Esther Lonta, yang kedua, Viana Patingki, yang ketiga, Gracilia Jane Damani, dan yang keempat, Hendrawan Damolai. Kelas C, dengan dosen pengampu, Dr. Insinyur Gene Henfried Meyer Kapanto, MSc MIKOM. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Viana Patinggi. Review jurnal. Nama jurnal, Proceeding Seminar Nasional Pembangunan Pertanian, Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Brawijaya. Judul artikel, Penguatan Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal melalui kawasan agropolitan, komoditas unggulan buah mangga Podang di Kabupaten Kediri. Halaman 178 sampai 185. Penulis Donna Wahyuning Laili dan Noor Rizkia. Tahun terbit 2016. Tanggal review 26 Oktober 2021. Latar belakang. Saat ini orientasi pembangunan lebih diutamakan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk suatu wilayah. Upaya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilakukan dengan menyinergikan beberapa konsep pengembangan wilayah. Salah satu upaya pengembangan wilayah yang dapat dilakukan adalah dengan menyinergikan di antara model agropolitan dan model pengembangan ekonomi lokal. Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Salah satu potensi sumber daya alam Kabupaten Kediri yang meningkat adalah potensi pertanian. Sektor ini berkontribusi pada PDRB 28-30%. Komoditas sektor pertanian di Kabupaten Kediri adalah subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Tanaman buah-buahan, salah satu komoditas unggulan buah-buahan yang telah diteliti di Kabupaten Kediri adalah buah mangga jenis Podang. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menentukan arahan pengembangan ekonomi lokal melalui kawasan agropolitan, komoditas unggulan buah mangga Podang di Kabupaten Kediri. Permasalahannya, dalam hal ini, pemasaran komoditas buah mangga Podang ini hanya mampu menjangkau pasar lokal saja, sehingga diperlukan upaya untuk mengembangkan komoditas unggulan buah mangga Podang ini agar dapat berkontribusi lebih besar dan meningkatkan ekonomi di Kabupaten Kediri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Jane. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan case study secara cross-seksional.
Lokasi penelitian terdapat di Kecamatan Banyakan, Kecamatan Tarokan, Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojo, dan Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer wawancara tatap muka dengan perangkat kuesioner dengan para responden. Kemudian data sekunder menggunakan studi literatur dan kajian-kajian terhadap pelaksana studi yang mempunyai tata cara yang mirip dengan studi ini. Metode penentuan responden, sampel bertujuan, menggunakan analisis SWOT yang ditekankan pada aspek sosiologi ekonomi masyarakat, sehingga didapatkan strategi pengembangan agribisnis mangga podang di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian. Komunitas buah yang layak dikembangkan di Kediri dan berpotensi besar dalam produksinya adalah buah mangga podang. Karena buah mangga podang ini memiliki kekhasan dan daya tariknya sendiri dibandingkan dengan jenis mangga yang lain, dari segi rasa, aroma, maupun warnanya. Sehingga benar-benar yang layak untuk dijadikan oleh-oleh khas Kediri. Di sini ada tabel dari 5 kecamatan di kawasan agropolitan. Hal ini yang didasarkan dari produksi buah mangga podang dan dari luas wilayah mangga podang di kecamatan tersebut. Produktivitasnya sumber daya di bidang pertanian, khususnya mangga podang. Hasil penelitian terdiri dari kondisi internal dan kondisi eksternal, di mana di kondisi internal yang pertama ada kemampuan lahan. Kawasan agropolitan di 5 kecamatan ini memiliki kemampuan lahan yang bervariasi antara 0 sampai 50%, sehingga memberikan gambaran bahwa kawasan agropolitan ini merupakan tanah yang subur untuk menanam tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman tahunan. Kemudian yang kedua adalah prasarana dan sarana penunjang. Perlu ditunjang dengan keberadaan jaringan jalan penghubung antar desa yang memadai, baik dari segi luasan maupun segi kualitas, agar memudahkan arus barang dan manusia di kawasan agropolitan ini. Yang ketiga ada kemampuan SDM. Dari segi kuantitasnya, SDM pertanian di kawasan agropolitan ini bisa dikatakan sangat potensial untuk mendukung langkah pengembangan kawasan, di mana mata pencarian utama di sektor pertanian masih sangat dominan. Keempat itu ada pengelolaan usaha pertanian, di mana terdapat industri kecil rumah tangga yang mengelola hasil pertanian mangga podang ini menjadi produk minuman seperti jus dan sirup. Ini terdapat di Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Grogol. Di kondisi eksternalnya, yang pertama itu ada kondisi sosial budaya, di mana terdapat perbedaan sudut pandang yang berbeda dalam menilai suatu keberadaan sebuah pekerjaan, sehingga muncul beberapa status sosial. Sehingga ini berdampak pada hal pergeseran ketenaga kerjaan dari sektor pertanian, khususnya petani, menuju yang lebih modern. Itu seperti tenaga kerja industri, jasa, dan perdagangan. Yang kedua itu ada kondisi perekonomian. Jadi berbagai kebijakan ekonomi yang diambil alih oleh pemerintah ini dirasakan juga oleh daerah penghasil mangga podang, di mana seperti kebijakan menciptakan dan meratakan lapangan kerja, kebijakan di berbagai bidang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi, kebijakan untuk meningkatkan investasi, revitalisasi pertanian, pemberdayaan koperasi, dan UMKM. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hendrawan Damulai.
Pembahasan SDM, peningkatan kemampuan pengelolaan pasca panen. Teknologi agroindustri yang dikembangkan lebih ditekankan pada pengelolaan komoditi unggul kawasan agropolis yaitu mangga podang agar bernilai tambah tinggi. Pengembangan kemampuan pembibitan komoditi unggul meningkatkan kemampuan para petani dalam mengembangkan bibit unggul komoditi unggul yaitu mangga podang. Peningkatan kemampuan pemasaran hasil produksi, keterlibatan unsur swasta, kalangan industri pasar dan perguruan tinggi sangat membantu dalam menambah wawasan serta membuka peluang kerjasama dalam pengembangan jaringan pemasaran untuk komoditi unggulan ini. Peningkatan kewirausahaan, kemampuan dalam manajerial dan keterampilan teknis, administratif, dan kelompok tani. Upaya ini mengarahkan petani agar dapat terbuka terhadap pembaharuan dan perubahan, kesanggupan menghadapi dan membentuk persoalan atau tantangan, dan dapat memiliki pandangan para masa kini dan masa depan. Dua, kelembagaan. Pengembangan kelembagaan ini guna mewujudkan berbagai keterkaitan sinergis antara lembaga penunjang yang ada, di antaranya itu pengembangan kelompok tani, pengembangan usaha tani menuju pengembangan kelompok tani komoditas unggulan, peningkatan kualitas dengan meningkatkan manajemen organisasi kelompok tani dan meningkatkan jumlah anggota kelompok. Selain itu pengembangan koperasi. Upaya ini untuk memperbaiki kondisi koperasi di kawasan agropolitan ini, khususnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan pertanian komoditi unggulan mangga podang, di mana diinginkan dimulai dari sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur kelembagaannya agar dapat memfasilitasi para petani. C. Peningkatan kompetensi lembaga penyuluhan. Lembaga-lembaga yang terorganisir modern menjalin hubungan erat dengan lembaga pendukung lain dan dapat meningkatkan kemandirian petani, dimulai dari pelayanan jasa, pendidikan, penyusunan program, lembaga pusat informasi dan komunikasi. Di pengembangan kelompok usaha menengah. Upaya ini meliputi sosialisasi usaha pengelolaan kepada masyarakat khususnya petani, pengenalan teknologi dan tata cara pengembangan serta pengelolaan KUM atau kelompok usaha menengah dan lembaga menunjang khusus lembaga pemasaran dan lembaga keuangan dengan diikut berbagai kebijakan-kebijakan yang berpengaruh baik bagi KUM. Penguatan kemitraan. Upaya yang diterapkan melibatkan usaha besar dan usaha kecil dengan bank sebagai pemberi kredit dalam suatu ikatan kerjasama dan bagi industri pengelolaan atau eksportir, perusahaan inti dan petani usaha kecil dalam kedudukan hukum yang sama. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan oleh perusahaan inti, dimulai penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, dan pemasaran untuk hasil produksi. Pengembangan pemasaran. Untuk meningkatkan berbagai akses petani mangga podang terhadap pasar baik untuk lokal, regional, interregional, nasional, dan ekspor sehingga dapat diharapkan berbentuk jaringan distribusi produk kawasan agropolitan yang kuat dan berkesinambungan. Adapun di antaranya itu pengembangan untuk sarana dan prasarana pemasaran untuk produk unggulan, yaitu meliputi pengembangan untuk pasar atau terminal agribisnis dan pengembangan gudang-gudang untuk penyimpanan produk kawasan agropolitan, dan untuk pengembangan sistem informasi potensi kawasan agropolitan yang lebih modern, mudah diakses, serta berorientasi untuk ekspor. Selain itu, pengembangan kebijakan penguatan pasar diantaranya meningkatkan dari segi pemasaran produksi kawasan agropolitan melalui berbagai optimalisasi peran dari pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan yang mampu memperkuat berbagai jaringan pemasaran seperti kebijakan dalam budaya, konsumsi komoditas unggulan untuk kawasan agropolitan untuk setiap lapisan masyarakat dan pemerintahan daerah. Kesimpulan. Upaya dalam mengembangkan wilayah melalui sinergi antara agropolitan dan pengembangan ekonomi lokal
dapat diterapkan di Kabupaten Kediri. Hal ini diakibatkan Kabupaten Kediri memiliki berbagai potensi besar pada sektor pertanian dapat dirasakan melalui nilai kontribusi pada nilai PDRB Kabupaten Kediri setiap tahun yang selalu mendominasi dibandingkan sektor lainnya. Wilayah Kecamatan Kabupaten Kediri yang menghasilkan buah mangga podang dalam jumlah besar setiap tahunnya terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Banyakan, Tarukan, Grogol, Mojo, dan Semen. Dengan pengembangan yang berkelanjutan, yang lebih inovatif, dapat berguna untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kediri sebagai kawasan agropolitan. Kelebihan, jurnal ini membahas dari berbagai aspek yang perlu diperhatikan untuk strategi pengembangan ekonomi lokal dengan kawasan agropolitan di Kabupaten Kediri dengan komoditi unggulan yaitu mangga podang. Kekurangan pada bahan kajian hanya dijelaskan pemasaran mangga podang yang tidak efektif tanpa lampiran bukti yang valid. Nah, demikianlah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Kelebihan dan kekurangannya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.